Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dalam majlis kesempatan ini saya akan membacakan sebuah hadis dalam kitab Jawahirul Bukhari ini, hadis keempat. Bismillahirrahmanirrahim. An Hanzalah ibni Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalid an Ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Hanzalah dari Abu Sufyan, dari Ikrimah bin Khalid, dari Ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Ibn Umar, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bunyal Islam ala khamsin, dunia dibangun, al-Islam ala khamsin, atas 5 landasan, 5 hal atau 5 perkara, terjemah pesantren. Syahadati an la ilaha illallah, yang pertama adalah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan, la ilaha, sesungguhnya, atau bahasa Indonesia sungguh, la ilaha, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan, illallah, selain Allah itu sendiri, kecuali Allah, Tuhan itu sendiri. Wa anna Muhammadan, dan bahwa sesungguhnya Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Yang pertama. Wa iqamis shalah, yang kedua, bangunan Islam itu bertumbuh kepada kesediaan menunaikan sholat. Sering juga diberi arti menegakkan sholat. Wa ita'i zakat, yang ketiga adalah membayar zakat, mengeluarkan zakat. Yang keempat, shaum Ramadan, puasa bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah al-hajj, tahijjul bait man istata'a ila sabila, menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Qala Allah Ta'ala, telah bersabda, berfirman Allah Ta'ala, laisal birr an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, tidak ada kebaikan itu dengan kalian memalingkan atau mengarahkan mukamu, wajahmu qibala al-masyriq, ke arah timur, wal maghrib, dan ke arah barat. Walakin al-birra man amana billah, akan tapi kebaikan itu adalah milik orang yang percaya kepada Allah wal yaumil akhir,
kepada percaya pada hari akhir atau hari kiamat, wal malaikati, kepada malaikat, wal kitabi, dan kepada kitab, wan nabiyyin, dan kepada para nabi. Berikutnya, wa'atal mala ala hubbihi, dan memberikan atau mendermakan harta ala hubbihi, yang disukainya, dari qurba, kepada kerabat, wal yatama, dan kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan kepada orang-orang miskin, wabna sabil, dan kepada ibnu sabil, setelah harfiahnya adalah anak jalan, wasailin, dan orang-orang yang meminta-minta, wafir riqab, dan dharma untuk kepentingan orang-orang yang tertindas. Wa qama sholat, dan menunaikan sholat atau menegakkan sholat. Wa ataz zakat, dan menunaikan zakat. Wal mufuna bi'adihim, dan orang-orang yang memenuhi janjinya. Idza ahadu, ketika mereka telah berjanji. Wasabirina, dan orang-orang yang sabar, tangguh hatinya, tangguh mentalnya, tidak gampang menyerah pada cobaan, fil ba'sa wad dharra, dalam suasana yang genting maupun suasana yang susah, wa hinal bas, dan dalam situasi yang sulit dalam menghadapi musuh, baik musuh yang kelihatan maupun musuh yang tidak kelihatan. Ulaika alladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang siddiq. Kalau ada kapan Abu Bakar Siddiq, itu di sini disebutkan alladzina shadaqu, orang-orang yang sungguh-sungguh teguh di dalam beriman kepada Allah. Ulaika humut taqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam hadis ini kita diajari, diberi wejangan, bahkan bisa dikatakan indoktrinasi secara mendalam dan menyeluruh oleh Rasulullah SAW, yang intinya beliau menegaskan bahwa keberislaman itu ibarat rumah itu tegak di atas 5 fondasi, 5 landasan. Yang pertama adalah syahadat, bersaksi dengan penuh keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya Allah sendiri artinya adalah Tuhan, dari kata al-ilahu, kemudian digabungkan lamnya menjadi Allah. Dalam bahasa Inggrisnya Tuhan itu God, kalau Allah al-ilah itu God. Jadi Tuhan yang itu, Tuhan yang spesifik itu.
ilahun, dengan al menjadi Allah. Jadi Tuhan yang khas itu, Tuhan yang sungguh-sungguh. Kenapa demikian? Karena memang kalau orang-orang yang memiliki kepercayaan atau keyakinan, mereka juga punya konsep tentang Tuhan. Atau sesungguhnya makhluk biasa tapi dipertuhan karena dianggap memiliki kemampuan yang lebih, kemampuan yang istimewa. Itu seringkali juga dijunjung tinggi, seperti menjunjung tinggi Tuhan. Dalam bahasa Indonesia itu juga ada ungkapan Tuhan, itu juga sebenarnya dalam bahasa Jawanya itu bendoro, yang dimuliakan. Allah itu adalah Tuhan yang khusus, yang spesial, karena dari kata-kata al-ilah dan al-lamnya di tahfif kemudian digabungkan jadi Allah. Jadi Tuhan yang itu, Tuhan yang spesial, Tuhan yang melebihi semua yang mengaku atau yang dianggap Tuhan. Atau bisa juga kalau digunakan kata-kata Tuhan yang super, maha super. Jadi pertama adalah syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang sungguh-sungguh layak disebut Tuhan kecuali Allah. Seperti kita tahu bahwa dalam sistem keyakinan, kepercayaan yang telah tumbuh dahulu kala juga mereka mengenal apa yang disebut dengan Tuhan dengan konsep masing-masing, dan Tuhannya bisa banyak, bukan hanya satu dua. Nah, Allah ini adalah Tuhan yang spesial, Tuhan yang tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya. Tuhan yang wahidahu la syarikalah, Tuhan yang unik, Tuhan yang tidak ada yang dapat menyainginya. Kalau Tuhan-Tuhan yang lain tuh diciptakan sendiri oleh imajinasi masyarakat manusia yang menyembahnya. Tapi Allah ini adalah Tuhan yang khas, Tuhan yang spesial. Dia adalah Tuhan yang memiliki sifat maha segalanya, maha kuasa, maha mengetahui, maha berkehendak, maha mencipta, dan segala macam yang sering kita kenal melalui sifat-sifat Allah, baik sifat wajib yang 20 maupun sifat-sifat yang terungkap di dalam Asmaul Husna yang 99, itu semua sifat Allah juga. Jadi dengan ungkapan lain bahwa Islam pertama dibangun atas landasan fondasi kesaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali yang Tuhan, kecuali yang sungguh-sungguh Tuhan, Allah Al-Ilah, yang maha segalanya. Wa anna Muhammadar Rasulullah, kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah itu diikuti oleh kesaksian bahwa Muhammad itu utusan Allah. Dan syahadat dua ini selalu kita gabungkan. Kenapa? Karena apa? Karena ada kecenderungan agama-agama sebelumnya
untuk meyakini dan mengkonsepsikan Nabi yang membawakan ajaran Tuhan itu cenderung disejajarkan juga dengan Tuhan sendiri. Maka di dalam Islam perlu ada syahadat yang menegaskan bahwa Muhammad itu hanyalah utusan Allah. Jadi dalam bahasa terus terangnya itu terjemahnya begini. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Muhammad itu hanyalah utusan Allah. Kenapa begitu? Karena kecenderungan agama-agama sebelumnya sering menobatkan utusan Allah sejajar dengan Allah itu sendiri. Sehingga kadang-kadang mereka memiliki doktrin tidak harus menyembah Tuhan, tapi cukup juga dengan menyembah kepada nabinya, pembawa ajarannya. Ada yang memberikan penalaran bahwa Tuhan yang Maha segalanya itu terlalu sulit untuk dicerna oleh akal manusia yang terbatas. Tuhan yang tan kenokina yang opo itu dalam bahasa Jawanya itu. Tuhan yang tak dapat dibayangkan, lesa kamis syai'un, itu bagi manusia yang menurut Khairul Anwar itu rasa rindu lupa. Jadi membayangkan Tuhan yang tak dapat dibayangkan itu berat. Terutama bagi masyarakat yang imajinasinya belum terlalu tinggi. Sehingga masyarakat zaman dahulu itu seringkali ada kebutuhan untuk memvisualisasikan Tuhan, supaya Tuhan itu lebih konkret. Tradisi membuat patung tentang Tuhan yang dia yakini itu sebenarnya bisa dipahami karena ada kerinduan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dan untuk bisa lebih dekat itu mereka harus bisa mencandra Tuhan. Tapi karena Tuhan ini sangat gaib, maka kemudian manusia mencoba memvisualisasikan. Jadi sebenarnya tradisi membuat patung untuk menggambarkan Tuhan yang Maha segalanya itu bisa dijelaskan sesungguhnya karena imajinasi manusia tentang Tuhan yang tan kenoki apa itu, yang tak dapat dibayangkan itu terlalu berat. Maka mereka merasa perlu ada visualisasi. Nah, itulah kenapa masyarakat zaman dulu itu selalu ada benda-benda konkret yang seolah mewakili citra Tuhan yang begitu tinggi, begitu abstrak, begitu transenden. Maka bisa diwujudkan dalam bentuk patung, bisa diwujudkan dalam bentuk yakini dalam pohon misalnya, pohon yang angker misalnya, atau fenomena alam yang juga memberikan getaran, misalnya laut misalnya, atau angin, atau matahari. Jadi ketika mereka menyembah matahari, menyembah angin, menyembah laut, menyembah api, sebenarnya karena mereka ingin mendapatkan visualisasi tentang yang Maha Kuasa. Nah, tentu saja bahwa visualisasi ini tidak otentik, itu kan hanya citra yang terbatas. Tapi sekali lagi, masyarakat zaman dulu imajinasinya terbatas, tapi kerinduan terhadap Tuhan yang kinayang apa itu, yang tak dapat dibayangkan, itu terlalu berat.
Maka keyakinan-keyakinan tentang Tuhan pada umat-umat terdahulu selalu diwarnai dengan visualisasi, baik dalam bentuk binatang yang yang berwibawa gitu, atau dalam bentuk benda-benda alam yang memiliki pengaruh besar, misalnya matahari, atau dewa-dewa tertentu yang digambarkan sedemikian rupa visualisasinya. Maka dalam Quran itu disebutkan mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Aku tidak menyembah patung-patung itu seluruhnya, tapi patung itu kami hadirkan itu untuk mendekatkan perasaan saya tentang Tuhan yang abstrak itu sendiri. Nah, itu proses keimanan yang masih sederhana. Nah, dalam Islam sebagai agama terakhir yang menyempurnakan itu, bahwa Tuhan tetap harus dipahami sebagai yang maha segalanya, yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak dapat diumpamakan dengan cara dan dengan apapun juga. La ilaha illallah, tidak ada selain Allah, Tuhan itu sendiri. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada perumpamaan, tidak ada benda di alam semesta ini yang bisa merepresentasikannya, tidak ada. Jadi Tuhan dalam Islam itu begitu abstrak. Oleh karena itu, untuk mewakili dan memberikan jalan keluar bagi manusia yang sangat rindu terhadap sesuatu yang begitu maha segalanya, maka diberilah semacam representasi dalam Islam itu. Tuhan dihadirkan dalam bentuk al-asma al-husna ini. Ar-Rahman, yang maha belas kasihan kepada segenap makhluk. Al-Qawi, yang maha kuat. Al-Qahhar, yang maha memaksa juga pada siapapun, tidak ada yang tidak dapat ditundukkan. Ar-Rahman, maha kasih. Jadi di dalam Islam ini, sekali lagi, Tuhan itu zatnya itu laisa kamitslihi syai'un, tidak dapat dibayangkan kayak apa ya. Dalam bahasa Jawanya tan kenong kino yo ngopo, tak dapat dibayangkan kayak apa ya. Bagaimana untuk menjawab manusia yang rindu rasa rindu rupa, yang ingin sesuatu yang lebih konkret? Dalam Islam itu Tuhan yang begitu abstrak, yang laisa kamitslihi syai'un, dihadirkan dalam sifat-sifat yang 99 itu, al-husna itu. Nah, sifat-sifat ini sekali lagi tentu saja tidak bisa mewakili keinginan manusia untuk mencandra Tuhan secara fisik, karena itu tidak mungkin, mustahil. Tapi paling tidak dapat memberikan jalan keluar bagi manusia yang terbatas imajinasinya ini untuk berkomunikasi dengan Tuhan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia atau manusia kita dalam situasi yang begitu rentan secara psikologis, merasa terancam misalnya, merasa takut pada lingkungan, ya kita sebut aja Tuhan itu sebagai yang maha kuat. Ya Qawiyyu, ya Qawiyyu, ya Matin, wahai yang maha kuat. Ya Azizu, yang maha mulia. Ya Qahhar, yang maha pemaksa.
Nah, sifat-sifat Allah itu yang di dalam Asmaul Husna itu mewakili kebutuhan semua manusia seluruhnya. Ketika kita ingin kaya, kita bisa di samping berusaha keras, kita bisa memanggil Tuhan dengan sifat yang maha kaya, ya Ghani, ya Ghani. Ketika kita ingin, misalnya, katakanlah ada kehendak ingin berkuasa, memiliki kekuasaan, kita bisa memanggilnya, ya Maliku, wahai yang maha kuasa. Jika kita ingin memperoleh pengetahuan yang lebih dari yang sekedar kita cari dengan cara biasa, agar kita mendapatkan limpahan ilmu yang istimewa, ya kita bisa panggil Tuhan dengan ya Ali, ya Ali, ya Ali. Nah, itulah cara Tuhan mendekatkan, atau cara Tuhan untuk kita bisa mendekatkan diri kepadanya dengan seluruh hajat dan kebutuhan kita. Jadi kita bisa masuk memanggil Tuhan melalui 99 pintu dan mewakili 99 kebutuhan. Jika kita ingin rezekinya lancar, panggil dia, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, wahai yang maha memberikan rezeki. Jika kita ingin punya kebesaran, bisa juga panggilnya, ya Mutakabbir. Tapi kita tidak boleh merasa besar, lalu sombong. Boleh mendapatkan kebesaran. Jika kita ingin mendapatkan limpahan ilmu yang lebih dari yang secara nalar kita raih, ilmu sebagai pelimpahan dari samudra ilmunya, ya kita panggil namanya, ya Alim, ya Alim, ya Alim. Jadi Allah memiliki segalanya, dan segalanya itu diwakilkan, direpresentasikan melalui nama-namanya, dan nama-nama itu sebenarnya merupakan pintu bagi kita manusia untuk memohon dengan segala macam kebutuhan yang kita rasakan. Allah memberikan pintu yang begitu beraneka ragam. Kita ingin kuat, memiliki kekuatan lebih, panggil Allah, ya Qawi, ya Qawi. Jika kita lagi sakit yang kayaknya sudah sulit sekali disembuhkan, ingin mendapatkan kesembuhan, panggil nama dia, ya Syafi, ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Nah, itulah sesungguhnya rahasia dari nama-nama Tuhan ya. 99 nama adalah 99 pintu bagi manusia untuk memperoleh rahmatnya, anugerahnya yang beraneka ragam ya, serta berbagai. Kembali pada tiang-tiang utama Islam, pertama adalah syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang layak disembah kecuali Allah, Tuhan itu sendiri. Wa anna Muhammad Rasulullah, ini penting ini, wa anna Muhammad Rasulullah ini melengkapi syahadat tauhid. Syahadat tauhid itu saya bersaksi dari bahasa Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad itu hanyalah utusan Allah. Ini penting. Dalam Quran disebutkan bahwa Muhammadun illa Rasul. Muhammad itu bukan siapa-siapa kecuali utusan. Kenapa syahadat wa anna Muhammad Rasulullah ini digandengkan sedemikian
kokoh dengan la ilaha illallah. Karena ada kecenderungan umat-umat terdahulu itu seringkali tergoda untuk mengangkat Rasul sebagai utusannya, sebagai pintu masuk ke Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan. Lama-kelamaan dia diangkat juga setara dengan Tuhannya itu. Jadi Rasul yang utusan, tapi karena dia begitu berjasa mewakili Tuhan di dalam menyampaikan pesan-pesannya, ajaran-ajarannya, maka seringkali umat-umat terdahulu itu tergoda untuk menempatkan utusan Tuhan menjadi Tuhan itu sendiri. Di samping juga karena jasanya, yang kedua karena Tuhan yang kinoyo ngopo itu yang tak dapat dibayangkan terlalu berat, maka pelosok. Nah, maka di sini dalam syahadat Islam harus ada, tidak cukup la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad Rasulullah. Ini penting untuk sekali lagi mengunci bahwa Tuhan itu hanya Allah. Wa anna Muhammadan, dan bahwa sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah, hanya utusan Allah. Sesungguhnya maknanya ada hanyanya itu. Jangan sampai Muhammad ini karena keistimewaannya lama-lama dinaikkan derajatnya menjadi sama dengan Tuhan, sebagaimana umat-umat terdahulu cenderung menobatkan utusan Tuhan karena jasanya di dalam memberikan pelajaran-pelajaran, ajaran-ajaran pertolongan spiritual pada derajat yang sama dengan Tuhan itu sendiri. Di samping juga karena terlalu beratnya kita membayangkan, mengimajinasikan Tuhan, maka Rasulnya seringkali dinobatkan ya Tuhan itu ya dia sesungguhnya itu wujud jangkau Tuhan, dia utusan itu. Dan ini agama-agama terdahulu banyak begitu. Tradisi membuat patung sesungguhnya juga tradisi yang bisa dipahami, karena membayangkan Tuhan yang tak kinoyo ngope, yang tak terbayangkan, itu berat. Maka perlu divisualisasikan. Itu nalar patung-patung zaman dulu. Tapi lama-kelamaan ya patung itu sendiri dianggap sebagai wujud yang punya segalanya. Meskipun sekali lagi pada mulanya mereka mengatakan seperti disebut ketika Al-Quran, mana abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Aku tidak menyembah patung-patung itu kecuali untuk mendekatkan kita kepada yang segalanya, tapi terlalu berat kita bayangkan. Jadi itu penjelasan syahadat Islam, tiada selain Allah. Bagaimana Muhammad posisinya? Jangan sampai dipertuhan seperti Rasul-Rasul sebelumnya. Wa anna Muhammad, dan bahwasanya Muhammad itu hanyalah utusan Allah, tidak lebih dari itu. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Muhammadun illa Rasul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang utusan. Jadi jangan sampai wahai umat Islam tergoda untuk menyembah Muhammad. Begitu penting memang, tapi tetap pada posisinya hanyalah utusan. Jadi sekali lagi, kenapa syahadat kita tidak cukup la ilaha illallah, tapi ditambah dengan nama Muhammad Rasulullah? Sesungguhnya itu untuk mengunci, jangan sampai kita tergoda dengan tradisi ulama terdahulu untuk mempertuhankan utusan Allah menjadi wujud representasi Tuhan itu sendiri. Maka syahadat Islam ada dua dua statement. Syahadat dengan Allah wa anna Muhammadan, dan kalau sesungguhnya Muhammad Rasulullah, hanyalah utusan. Jadi syahadat ini harus digandeng, syahadat taufik sama syahadat Rasul digandeng karena saling terkuat.
Nah, syahadat ini sebagai fondasinya, itu pintu masuk. Oleh sebab itu, orang yang sudah menyebut, mengakui, menegaskan, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sudah Islam. Meskipun baru tahap langkah pertama, tapi sudah diberi status sebagai orang Islam, dan oleh karena itu juga dia telah mendapatkan hak-hak sebagai orang Islam itu sendiri, sekaligus juga dengan kewajiban. Jadi sekali lagi maknanya kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Muhammad hanyalah utusan Allah, tidak lebih dari itu. Wa iqamis salat yang kedua, yang Islam adalah menegakkan sholat. Jadi kalau syahadat itu ibarat fondasinya, rukun 4 berikutnya itu tiang-tiang soko-soko gurunya. Pertama sholat, menegakkan sholat, menunaikan sholat, kita zakat, menunaikan zakat, wal hajj, shaum Ramadan, haji dan puasa Ramadan. Ini memang gradasinya tidak seperti yang lebih populer di masyarakat, biasanya syahadat, sholat, zakat, puasa, dan sampai haji. Masing-masing ini punya penjelasan yang tentu saja penting untuk kita sampaikan secara lengkap di waktu. Baiklah, kita berhenti sampai di sini, sehingga nanti penjelasan tentang rukun Islam yang 4 berikutnya. Jadi sekali lagi, syahadat itu adalah fondasinya, tiang soko gurunya adalah sholat, zakat, puasa, dan haji. Syahadat adalah fondasi. Waktu insya Allah kita ketemu lagi untuk menjelaskan tentang 4 rukun Islam yang lain. Sekian, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.